Selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, Jemaat GPIB. Perkenalkan, nama saya Penatua Herbert Donald Silitonga, anggota PKLU Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Akan membaca Sabda Bina Umat dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sebelum kita membaca SBU, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, mohon hikmat-Mu untuk kami dapat memahami firman-Mu. Bahkan dengan pertolongan Tuhan, kami dimampukan melakukan dalam hidup beriman dan pelayanan kami di dunia ini. Terpujilah Bapa, Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 23. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat puing sudah melemah, padahal puing masih sangat banyak. Kami tak sanggup membangun kembali tembok ini. Lawan-lawan kami berkata, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di tengah-tengah mereka, membunuh mereka, dan menghentikan pekerjaan itu. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Aku lalu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, lengkap dengan pedang serta tombak dan panah. Setelah mengamati semua, aku berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan pada orang-orang yang lain yang takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak laki-laki dan perempuanmu, serta untuk istrimu dan rumahmu. Ketika musuh-musuh kami mendengar bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian lainnya memegang tombak, perisai, dan panah, serta mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun tembok, orang-orang yang mengangkat dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan memegang senjata dengan tangan lainnya. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain,
Pekerjaan ini besar dan luas, sedangkan kita terpisah jauh satu sama lain di sepanjang tembok. Kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana menemui kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sementara sebagian orang memegang tombak sejak mereka hanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah ini kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka melakukan penjagaan bagi kita pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Baik aku sendiri maupun saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikian pembacaan Alkitab. Judul renungan malam ini, percayalah pada Allah juga saat kekacauan. Sesuatu yang direncanakan dan diharapkan terkadang tidak sesuai harapan dan terkadang banyak kendala dalam merealisasikannya. Masalah demi masalah akan bermunculan sehingga menjadi kacau dan tidak terkendali, tapi marilah tetap percaya kepada Allah. Situasi yang kacau dihadapi oleh Nabi Nehemia dan orang-orang Yehuda yang sedang membangun tembok Yerusalem. Setelah adanya hinaan dan makian dari Tobiat dan Sambalat, kini secara internal mereka mengalami kelemahan karena banyaknya pekerjaan yang telah dan akan dilakukan. Mereka merasa tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Selain itu, adanya tantangan eksternal berupa ancaman pembunuhan yang akan dialami mereka jika tetap melanjutkan proses pembangunan tersebut. Musuh akan menyerang dari berbagai penjuru. Situasi ini membuat orang Yehuda takut dan tidak konsentrasi dalam membangun. Dalam situasi yang kacau inilah Nabi Nehemia berupaya mengatasi dengan usaha dan doa. Usaha yang dilakukan adalah dengan menempatkan orang-orang yang bekerja sambil berjaga. Orang Yehuda diperlengkapi dengan senjata pada satu tangannya dan perlengkapan kerja di tangan satunya. Orang Yehuda diminta untuk berjaga dan waspada dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Nabi Nehemia mengatur strategi untuk mengatasi datangnya penyerang. Di sisi yang lain, Nabi Nehemia berdoa dan menyampaikan keyakinannya bahwa orang Yehuda tidak boleh takut terhadap musuh yang akan mengacaukan pekerjaan mereka. Karena ada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat yang akan memampukan mereka untuk melawan para musuh yang mengacau. Sikap iman dan perilaku Nabi Nehemia ini mengajarkan kita dalam situasi yang penuh dengan kekacauan. Tetaplah untuk mengandalkan Tuhan sambil berupaya mengatasi kekacauan yang ada, sehingga kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Demikian renungan kita malam ini. Walaupun maut berdosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih surgawi
sumber selamat, kasih sorgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas renungan malam ini yang kami boleh terima dari-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu bagi Dewan PKLU. Tuhanlah memberkati dalam semua program-program yang dicanangkan. Itu semua Tuhan untuk boleh menjadi kesejahteraan kami, kaum lanjut usia, terlebih kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami, kekasih kami, PKLU yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, bahkan sakit, penyakit. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kesembuhan pada waktunya. Engkau memberikan sukacita senantiasa bagi kami lanjut usia. Di usia yang sudah tua ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk senantiasa tabah dalam melakukan segala pekerjaan kami. Ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tetap semangat, sukacita, Bapak Ibu, Oma Opa, PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.